Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, khusus di lingkungan SMK Permata 1 dan 2 Kota Bogor. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi baru SMK Permata 1 dan 2, dan juga seluruh orang tua yang selalu setia mendampingi putra-putrinya, di mana pada hari ini MPLS digelar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada saat ini kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara online daring karena situasi dan kondisinya, di mana negara kita khususnya Indonesia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, bagaimanapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap semangat, kita tetap melaksanakan satu kegiatan ini, di mana kegiatan MPLS ini sangat penting bagi anak-anak calon peserta didik baru, khususnya di lingkungan SMK Permata 1 dan 2, di mana nanti anak-anak dikenalkan apa itu MPLS dan bagaimana anak-anak harus mengenal lingkungan sekolahnya masing-masing. Hari ini saya akan memberikan satu materi kepada calon anak peserta didik baru, yaitu bagaimana tentang menjadi remaja berkarakter, tentunya yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Untuk itu diawali dengan bagaimana itu remaja, bahwa anak-anak usia SLTP ini masuk kepada kategori batasan usia remaja. Menurut BKKBN, bahwa usia remaja itu batasannya antara 10 sampai 19 tahun. Tentunya bagi anak-anak semua kalian masuk kategori remaja. Tentunya remaja diproyeksikan bahwa di tahun 2050 ini jumlah remaja kita ini hampir mencapai di atas 50 juta jiwa. Nah, tentunya ini suatu pertumbuhan yang sangat luar biasa. Tentunya remaja yang begitu banyaknya ini tentunya harus seperti apa remajanya. Tentunya di sini kita punya potensi bahwa sumber daya manusia harus akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dunia, seiring dengan pertumbuhan pembangunan, begitupun sumber daya manusianya makin bertambah. Tentunya remaja itu merupakan aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Tentunya ada syaratnya, yaitu remaja Indonesia, remaja bangsa ini harus menjadi remaja yang berkualitas. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu, remaja yang berkualitas adalah menjadi remaja yang sehat. Tentunya sehat ini digambarkan dengan sehat lahir dan batin. Kemudian selain sehat, juga remaja yang berkualitas adalah menjadi remaja yang terdidik, baik terdidik di rumah maupun di sekolah formal, sehingga akan menjadi remaja yang berkualitas. Begitupun remaja yang berkualitas harus menjadi remaja yang berkarakter, tentunya mempunyai ciri yang kuat. Kemudian dari kita lihat gambaran bahwa
Remaja ini disebut darah muda, darahnya para remaja. Tentunya kalian bisa lihat tampilan di sini. Yang pertama, darah muda itu biasanya kamu yang suka nongkrong dan tawuran. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, remaja mengikuti mode fashion masa kini. Kemudian remaja juga gayanya gaul, senang musik, pacaran dan galau cinta, atau masanya senang belajar. Ini pilihlah sendiri oleh kalian. Mana yang termasuk yang manakah kamu ini? Apakah yang suka nongkrong dan tawuran, mengikuti mode fashion masa kini, gayanya gaul senang musik, pacaran dan galau cinta, atau masanya senang belajar? Tentunya pilihan ada di kalian sendiri. Nah, oleh karena itu, remaja yang berkarakter itu, tentunya remaja berkarakter, kita lihat apa sih remaja berkarakter? Tentunya remaja yang berkarakter. Karakter itu bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar performance, tapi remaja yang berkarakter itu mempunyai kepribadian yang kuat, berperilaku yang baik, dan juga berwatak yang baik. Itu manusia atau remaja yang berkarakter. Tentunya dari tampilan yang sebelumnya, kalian bisa memilih posisi, di mana posisi kalian semuanya. Kalau ingin menjadi remaja berkarakter, tentunya karakter itu tadi sekali lagi bukan hanya penampilan, bukan hanya performa, tapi remaja yang berkarakter itu harus mempunyai kepribadian yang kuat, berperilaku yang baik, dan juga berwatak yang baik. Remaja tentunya punya karakter. Lebih ditambah lagi remaja berkarakter unggul. Nah, remaja yang berkarakter unggul ini tentunya diawali dari punya rasa ataupun punya keyakinan religius. Religius itu adalah melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara. Kemudian remaja berkarakter unggul di sini mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai dengan kecerdasan, motivasi. Religius, sehat, cerdas, produktif, itu adalah ciri-ciri remaja berkarakter unggul. Tentunya himbauan pada semua satker pendidikan bahwa semua bangsa negara mengharapkan kepada remaja-remaja religius, siapapun kamu pasti oke, pasti baik. Oleh karena itu, ayo menjadi remaja religius, siapapun itu kamu. Apa sih religius? Tadi sudah disampaikan ya. Kalau di sini ada satu tahapan tangga ini untuk mencapai tingkat religius, kalian harus berjuang, harus melakukan sesuatu yang memang menurut ini adalah harus kerja keras. Di mana religius itu ada sifat seseorang, di mana sikap dan tindakannya didasarkan kepada kepercayaan Tuhan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dalam sifat religius, tindakan kita, tindakan sikap itu harus didasarkan kepada Tuhan, sesuai dengan dasar negara kita. Tentunya ini ada beberapa ciri dari remaja religius. Yang pertama, punya agama. Tidak beragama. Jadi remaja cirinya, jadi remaja religius adalah punya agama. Tidak ada kata lain, punya agama. Jangan juga dia setelah punya agama wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Bisa dilihat apapun agama kalian, ini adalah punya agama, harga mati. Bahwa setiap remaja yang berkualitas ini harus punya agama. Tentunya remaja religius
ini harus tekun menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Untuk melaksanakan ibadah jangan tunggu tua. Artinya ada ini, jangan sampai kita tunggu tua, karena umur manusia tidak tua tidak muda, Allah yang menentukan. Oleh karena itu selagi masih muda, ayo berkata dan bersikap. Tentunya ini harus didasarkan kepada religius. Yang kedua, hati-hati ciri remaja yang berkarakter unggul. Yang kedua, selain tadi religius, kemudian yang kedua hati-hati dalam berkata dan bersikap. Ayo di sini ketika kita belajar nggak boleh nyontek-contekan. Ini tentunya harus out. Misalnya mungkin orang lain tidak melihat, ibu guru tidak melihat, tapi ingat ada Allah Tuhan kita yang melihat kita. Oleh karena itu jujur, istilahnya tidak mau nyontek. Contoh dalam keseharian pembelajaran bahwa kalian selalu menekankan bahwa ada Allah yang akan mengamati setiap gerak-gerik kita. Itu salah satu ciri dari religius, manusia yang berkarakter. Ciri yang ketiga, di sini terus berusaha, jangan pernah putus asa. Manusia yang punya karakter ini terus berusaha, jangan pernah putus asa, dan juga bersyukur, jangan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengalami kegagalan, manusia itu tidak selamanya berhasil, pasti ada gagal, ada berhasil. Gagal lagi, tidak boleh nyerah, ya. Jadi manusia berkarakter, remaja yang berkarakter tidak pernah menyerah. Setelah berusaha, kunci suksesnya itu adalah berusaha, berdoa, bersyukur atas semua hasil. Ingat, Tuhan bersama kita. Selanjutnya menjadi remaja sehat, ya. Siapa takut? Nah itu ya. Nah di sini remaja sehat. Apa sih sehat itu? Ya. Sehat itu yang pertama digambarkan tidak merokok, no rokok, no miras, no narkoba, no seks bebas. Nah ini 4 hal ini harus dihindari oleh remaja-remaja yang punya karakter. Kemudian cara agar tetap sehat fisik, ya. Yang pertama bangun pagi, jangan lupa olahraga. Kemudian sarapan nggak boleh lupa, itu wajib, tidak boleh lupa sarapan pagi hari. Kemudian makannya asuh, aman, sehat, utuh, halal. Banyak begadang juga nggak boleh, ya. Begitupun ditekankan polanya harus hidup bersih, tidak boleh jorok. Ini ciri anak hidup yang sehat. Kemudian ini ada gambaran yang tidak sehat. Kamu kepengen menjadi di antara mereka, jangan menjadi satu di antara mereka. Di antaranya di sini HIV, AIDS, penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian juga ada aborsi. Ini juga tidak boleh dilakukan oleh para remaja, oleh manusia. Kemudian juga penyakit menular seksual atau seks bebas. 3 hal ini kalau kalian ingin sehat, hindari, jauhi hal-hal seperti ini. Apalagi kalian masih di usia SMP dan SMA. Remaja pacaran biasanya lebih banyak daripada belum pacaran. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang seperti itu. Boleh kita berkenalan tapi tidak kebablasan. Waspadai, kalian semua hindari sebelum terlanjur terjadi, karena memang manis awalnya tapi racun bagi kalian semua. Kemudian tadi sehat fisik, ya. Sekarang yang kedua, sehat sosial. Nah, sehat sosial itu seperti apa? Bagaimana di sini bahwa orang sosial itu, bahwa manusia itu memang selain makhluk pribadi juga dia makhluk sosial. Di sini harus menjalin interaksi, sosialisasi, dan komunikasi dengan sesama manusia. Artinya dia tidak boleh individual boleh, tapi lebih harus karena kita
harus sehat jasmani kita, rohani kita, lakukanlah sehat secara sosial. Banyak berinteraksi, menjalin hubungan yang baik, sosialisasi yang baik, dan komunikasi yang baik. Dan juga mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Tadi sekali lagi, seperti di kelas nanti, kalian itu akan bergaul dengan teman-teman kalian. Di sini kalian harus mengutamakan bekerja sama yang baik dan juga dalam kebersamaan. Bukan menyendiri dan egois dan ego, ya. Bahwa kalau kita menyendiri sendiri itu tidak akan membawa manfaat yang banyak. Bahkan kalian bisa dikucilkan oleh teman-teman. Oleh karena itu, jadilah remaja yang ceria, yang sehat, ya, dan juga tadi bergaul dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan di kelas kalian nanti. Kemudian sehat secara psikologis, ya. Nah, bahwa manusia itu di dalam dirinya juga selain ada fisik, ada juga psikologis. Nah, di sini apa sih arti sehat psikologis? Yang pertama, mampu mengendalikan pikirannya. Nah, ini ya, artinya setiap ada pikiran-pikiran yang datang, yang baik, yang jelek, ini dia mampu menyaring, mampu mengendalikan pikirannya, sehingga dia bisa mengatur emosinya, mengatur cara bicaranya, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh remaja tersebut, insya Allah ini akan terkendali dan hasilnya akan baik. Kemudian yang kedua, mampu menggali potensi diri. Artinya kalau kalian punya keistimewaan, punya bakat sesuatu, punya kemampuan, nah ini digali sehingga nanti bisa disalurkan, sehingga apa yang menjadi bakat kalian, minat kalian ini menjadi satu keterampilan yang bisa kalian berikan di sekolah nanti ataupun di masyarakat, sehingga kalian artinya orang-orang yang punya keterampilan yang baik. Karena tadi kalian mampu menggali potensi diri. Tiap orang pasti punya potensi, pasti punya minat, pasti punya bakat. Oleh karena itu jangan dipendam, keluarkan, berikan, sampaikan kepada pihak orang lain bahwa saya punya potensi ini, dan berlatih, insya Allah kalian akan bisa. Yang ketiga, sehat psikologis yang ketiga, pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik di masa kini, di masa remaja ini. Kalau kalian ingin menjadi remaja yang berkarakter unggul, tentunya pada saat sekolah nanti, pada saat kalian sudah berinteraksi di sekolah, pikiran kalian fokuskan untuk merencanakan bagaimana masa depan kalian, harus mau seperti apa nanti kalian ke depan. Nah, ini direncanakan dengan matang, lebih fokus, usahakan dengan cara apa? Dengan cara belajar, tempuh antara perencanaan dengan usaha ini harus seimbang. Dan tentunya lakukan yang terbaik di masa kini agar ini menjadi satu bekal di masa yang akan datang. Kemudian tentunya remaja yang berkarakter unggul juga harus cerdas. Nah, ini ya, cerdas juga salah satu indikator bagi manusia-manusia remaja yang berkarakter. Di sini digambarkan di dalam tangga, kalau untuk mencapai cerdas ini tidak bisa dilakukan dengan bengong, tidak bisa dilakukan dengan ongkang-ongkang kaki ataupun nyontek, tapi dibutuhkan satu perjuangan yang luar biasa dari nol sampai ke tingkat tinggi. Dilakukan dengan cara apa? Belajar yang tekun, mendengar yang baik. Di sini cerdas itu bisa apa sih itu cerdas? Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, untuk mengerti, untuk memahami, dan sebagainya. Tajam pikiran dan mudah memahaminya. Ini bagi orang-orang yang cerdas. Tentunya ada 3 jawaban ketika diajak hal positif. Yang menghambat seseorang untuk cerdas ada. Selalu menjawab, nggak bisa, nggak mau males. Nah, itu 3 jawaban
ketika diajak hal positif yang menghambat untuk seorang cerdas. Oleh karena itu, kalian pastikan bukan termasuk orang yang 3 jawaban tadi. Saya bisa, coba dan coba lagi. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang cerdas. Nah, oleh karena itu, di antara tadi tidak bisa, nggak mau, malas, pasti kamu bukan termasuk orang yang sering bilang begitu kan? Nah, sekarang kita lanjut kepada menjadi cerdas di usia emas. Nah, di sini ada gambar, ya. Ada anak yang sedang malas, ada anak yang sedang diam belajar, ada anak yang memang ceria, ada yang akhirnya menderita, bahagia. Nah, ini adalah gambaran bagaimana orang yang cerdas ini. Oleh karena itu, lanjut. Nah, tentunya di sini ada beberapa percakapan. Kalau kita belum bekerja, di sini lulus SMA saja enggak, mau kerja apa coba? Nah, ini gambaran bahwa kita remaja yang berkarakter unggul adalah harus melakukan tingkatan pendidikan. Kadang-kadang lulus SMA saja enggak, mau kerja apa nantinya. Oleh karena itu, tekadkan dalam diri kalian masing-masing, saya harus menempuh pendidikan yang terbaik. Untuk bekerja di masa depan dibutuhkan satu keterampilan, satu manusia yang unggul, manusia yang cerdas, manusia yang bersaing, manusia yang berkompetitif. Ini adalah untuk menyongsong masa depan. Tekadkan dalam diri kalian bahwa kalian semuanya bisa mengasah keterampilan buat usaha, atau bisa untuk kita membuka peluang usaha baru dan sebagainya. Oleh karena itu, niat, tekad, kerja keras itu penting. Kayak kita pasti bisa, kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita lihat cerdas itu harus apa ya? Nah, ini ya, cerdas yang pertama berpikir tepat. Oleh karena itu, untuk berpikir tepat ini tidak diganggu oleh hal-hal yang merusak pikiran. Di antara tadi miras, kemudian tawuran, kemudian juga seks bebas. Kalau itu dilakukan oleh manusia remaja, pasti berpikirnya tidak akan tepat. Oleh karena itu, untuk berpikir tepat dibutuhkan satu fokus terhadap satu kegiatan. Kemudian ini berpikir tepat ini salah satu ciri dari orang yang cerdas. Kemudian jiwa leadership dan entrepreneurship. Di mana jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Kemudian itu bisa saja kepemimpinan di kelas, kepemimpinan di mana saja, dan jiwa wirausaha. Jadi pikirannya tidak pernah buntu. Dia akan selalu mengolah dirinya, dipimpin dirinya oleh dia. Dan saya harus bisa mengembangkan diri saya, potensi saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian orang yang cerdas itu harus bagaimana? Harus punya kreativitas, harus punya satu pikiran-pikiran yang memang mengembangkan pikiran untuk tadi menemukan hal-hal baru yang akhirnya menjadi satu ilmu yang bermanfaat yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, orang yang cerdas tidak pernah buntu berpikirnya. Selalu dia mencari, mencoba ini, mencoba itu, sehingga dia berkreativitas tinggi. Itu salah satu ciri orang yang cerdas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bahwa cerdas itu adalah berinteraksi sosial. Dia pandai berinteraksi, artinya berhubungan dengan siapapun yang bisa menunjang kemampuan dirinya, agar dirinya ini bisa menambah wawasan, kemudian juga mengembangkan kemampuannya sehingga menjadi orang-orang yang cerdas. Tentu kamu termasuk orang yang cerdas kan? Mudah-mudahan ini bisa menjadi cerdas. Kemudian menjadi remaja produktif. Siapapun kamu pasti oke, gitu ya. Apa sih produktif itu, remaja yang produktif? Kalau dilihat bahwa produktif itu adalah kemauan kuat berkarya.
kemauan kuat membuat sesuatu dan banyak mendatangkan hasil. Itu yang disebut dengan produktif. Yang tadinya tidak berguna dikembangkan karena ada kemampuan tadi, fokus dalam pikiran, kemudian juga punya kreatif yang tinggi, akhirnya kuat niatnya sehingga menjadi kuat produktif, akhirnya kuat kemauan tadi buat berkaya, tentunya akan banyak mendatangkan hasil yang bermanfaat pula. Remaja yang produktif, tentunya yang bagaimana remaja produktif ini? Yang pertama, dia memanfaatkan waktu. Artinya dia bisa memanage dirinya. Bagaimana waktu yang 1 kali 24 jam itu direncanakan dengan baik. Kapan waktu ibadah, kapan waktu kapan waktu bersekolah, kapan waktu istirahat. Nah, ini betul-betul dimanfaatkan, dimanage waktunya dengan baik. Setelah waktunya dimanfaatkan dengan baik, kemudian mulailah bergerak dalam hal yang positif. Dia lakukan, dia coba terus. Kemudian karyanya pun penuh dengan hal-hal yang positif. Tentunya kalau ini sudah bisa dilakukan, maka akan banyak bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian tentunya untuk menjadi remaja yang produktif ada loh kiatnya, diantaranya yang pertama bangun. Nah ini bangun ini bangkit ya. Jadi remaja tidak boleh loyo, tidak boleh malas. Remaja yang produktif harus bangun. Baik bangun dari tidur, bangun dari malas, bangun dari segala sesuatunya yang dari negatif menjadi positif. Pertama bangun. Kemudian berwawasan, punya wawasan luas dan juga belajar. Ini selalu belajar. Setelah itu punya inisiatif, punya selalu gagasan. Pikirannya ini selalu inisiatifnya banyak dikembangkan dan juga mau melakukan perubahan, sehingga tentunya ini semuanya berpartisipasi dalam prestasi. Tentunya adalah salah satu kiat-kiat untuk menjadi remaja produktif, membangunkan orientasi arah tujuannya, sehingga kalian nanti kalau ini dilakukan oleh semua remaja, insya Allah akan menjadi remaja yang berproduktif. Kemudian berkarya. Nah ini berkarya selagi muda. Masanya kalian sekarang remaja ini. Pertama, gali ilmu sebanyak mungkin, karena ilmu Allah itu sangat banyak. Kalaupun kita sudah menggali, itu pun baru sedikit. Karena itu gali ilmu sebanyak mungkin. Jangan sampai kalian lengah, jangan sampai kalian terlambat, tidak pernah punya ilmu. Karena itu selagi masih hayat di sepanjang badan, masih ada di badan, kita masih bisa bernafas, masih diberi umur sehat, umur panjang sehat dan sebagainya, gali ilmu sebanyak mungkin dengan cara belajar baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian berani mencoba berkarya dan bekerja. Ini tadi tidak pernah takut mencoba, ya. Remaja yang produktif, remaja yang unggul, yang berkarakter selalu berani mencoba berkarya dan bekerja. Salah bukan halangan, tapi begitu gagal, coba dan terus coba. Orang yang sukses adalah orang yang gagal tapi selalu melakukan usaha-usaha bangkit dan sebagainya. Kemudian cari kesempatan dan gunakan peluang. Kalian harus pandai membaca situasi. Begitu kesempatan ada, kalian ambil dan gunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan apa saja yang bisa, selagi memang itu bermanfaat, fokus dan tekun. Ayo remaja, bergegaslah untuk masa depan yang lebih cerah. Ini jadilah remaja yang punya iPad dan BB. Ini ada singkatan ya. Apa sih itu iPad? Yang pertama I-nya ada iman. Nah ini manusia Indonesia yang berkarakter harus punya iman.
tadi dengan religius ya. Iman harus ada dalam diri seorang manusia, terlebih manusia muslim. Kemudian pendiriannya teguh, tidak boleh goyah, tidak boleh seperti air di dalam talas, harus punya pendirian yang kuat. Apapun yang terjadi harus kuat dalam pendirian. Kemudian menempuh pendidikan akademis secara akademik dan juga cerdas. Karena kalaupun kita pintar, kita tidak punya sertifikat akademis, ini juga tidak baik. Oleh karena itu, menempuh pendidikan di jenjang pendidikan ini sangat penting. Karena dengan secari nanti ijazah, sertifikat kelulusan, modal dasar kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun bekerja. Ditambah dengan kecerdasan kalian. Dan yang terakhir adalah D-nya adalah dharma bakti. Karena itu tentunya keempat iman kemudian teguh akademis dharma bakti ini tentunya adalah harus bermasyarakat dan juga berkarakter, sehingga kalian akan menjadi manusia remaja yang berkarakter unggul, yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk masyarakat, dan juga untuk nusa dan bangsa kalian. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian akan menjadi manusia yang berkarakter unggul, yang selalu bisa mendharma baktikan, memfokuskan diri, bertindak yang baik, dan terlebih kalian harus religius. Iman harus tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih anak-anakku sekalian telah menyaksikan, mengikuti kegiatan materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada orang tua semuanya yang sudah mendampingi anak-anak. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak yang akan nanti menjadi peserta didik SMK pada tahun 1 dan 2 ini menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah, menjadi dambaan kedua orang tua, yaitu menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.